Puji Tuhan, salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara-saudara sekalian berada. Saya rindu untuk menyampaikan pesan firman Tuhan dalam kesempatan ini di tanggal 20 Agustus 2023 kepada Bapak Ibu sekalian dan Jemaat GPI Solo Gracia yang mendengarkan tayangan ini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami ada sebagaimana ada. Kami merindukan lawatan Tuhan lewat roh-Mu, lewat firman Tuhan. Sebab itu berfirmanlah, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Beri telinga, beri hati untuk kami senantiasa diberkati Tuhan lewat firman Tuhan. Kami siap untuk dengar firman-Mu Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau baca firman Tuhan dalam perenungan kita dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-4 berkata demikian. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Saudara, ada hal yang menarik dari perkataan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia di sini untuk melihat diri sendiri, bukan melihat orang lain. Dan ini ada dasar dalam firman Tuhan, yaitu melihat diri sendiri. Nah, ini menjadi penting ketika melihat diri sendiri karena kita bertanggung jawab diri sendiri, saudara. Artinya bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, diri sendiri yang mempertanggungjawabkannya. Nah, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menguji pekerjaannya sendiri. Pekerjaan di sini bicara tentang perbuatan. Segala apa yang kita perbuat, saudara-saudara. Iya. Dan dengan kita menilai diri, melihat diri sendiri, saudara-saudara, atau memeriksa diri sendiri atau mengevaluasi diri sendiri, maka di sana kita akan bisa menemukan identitas diri siapa kita ini. Sebab dengan ketika kita memeriksa diri, menguji diri kita sendiri sudah dari kasih Tuhan, maka di sana sebagai manusia kita akan makin dibawa kepada sebuah kesadaran tentang keadaan diri tentunya. Sebab begini ya saudara, saya mengambil sebuah contoh di dalam firman Tuhan. Ketika ada seorang anak bungsu, ketika dia pergi dari rumah bapaknya, dia pergi ke negeri orang, lalu kemudian dia menghabiskan harta di negeri orang, berfoya-foya di negeri orang, saudara. Di sana kemudian dia sadar. Nah, saya percaya dia sadar, ketika dia sadar, di sini masuk dalam unsur dia melihat dirinya sendiri. Iya. Ketika dia melihat dirinya sendiri yang sudah menderita, ini dia butuh untuk dia kembali pulang ke rumah bapaknya. Maka ketika seorang dia melihat dirinya sendiri, maka di situ akan ada sebuah kesadaran muncul. Dan ini tentu akan membawa nilai positif di dalam hidup. Sebab ketika kita menilai diri, nggak mungkin ketika kita menilai diri kemudian diri kita jelek, kemudian kita akan berkata biarlah tambah jelek. Ya, nggak mungkin ketika kita menilai diri kemudian diri kita ini buruk banget, lalu kita akan berkata biarlah tambah buruk. Nggak demikian. Saudara-saudara kasih Tuhan, maka hati nurani kita akan mau berkata ketika diri kita mendapati bahwa kita ini jelek. Ketika kita ini jelek dalam pengertian adalah perilaku, perbuatan, sikap, tingkah laku kita nggak menyenangkan, saudara. Iya. Nah, nggak jadi berkat. Maka tentu kita akan memberikan sebuah penilaian, saya harus jadi berkat, saya harus jadi orang yang baik. Nah, itulah sebabnya baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri. Saudara, ada lagu berkata begini, ujilah aku Tuhan, cobalah aku, selidikilah aku. Saudara, ungkapan dari Daud dalam tulisan firman Tuhan kitab Pemazmur. Ya, dia ingin supaya Tuhan lihat diriku ini. Artinya adalah dia mau berserah kepada Tuhan akan dirinya, dia sadar betul siapa dirinya. Sehingga dalam tulisan Daud juga diantaranya adalah dia berkata, ampunilah aku, hapuskanlah pelanggaran-pelanggaranku. Ini muncul dari sebuah penilaian dalam diri. Saudara, terkadang kita cuek dalam hal ini, saudara. Atau kadang kita sudah kebal, saudara-saudara ya. Iya. Enggak lagi memiliki sebuah kepekaan di dalam diri untuk menyadari siapa diriku ini, siapa saya ini. Nah, saudara-saudara. Tetapi puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, perkataan Rasul Paulus kepada jemaat yang di Galatia untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita seharusnya, sebaiknya melihat diri kita, bukan melihat orang lain. Iya. Sebab ketika kita melihat diri kita, maka saya percaya di dalamnya akan ada unsur yang akan memberikan kita keuntungan. Keuntungannya di situ adalah kita akan menyadari diri kita siapa, dan kalau kita tidak baik, maka kita akan terdorong untuk menjadi baik.
Tapi ketika kita menilai orang, saudara, ada kecenderungan ketika kita menilai orang justru kita nggak akan mendapat keuntungan di situ. Saudara, sebab apa? Sebab ada kecenderungan orang ketika melihat orang ada hal sisi jelek yang dilihatnya. Puji Tuhan kalau kau melihat memandang orang dari sisi baik. Tetapi bagaimanapun juga bahwa firman Tuhan memberikan sebuah dasar di sini. Tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya dan bukan melihat keadaan orang lain. Saya membaca satu ayat saudara dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-13 ditulis begini. 2 Korintus pasal 13 firman Tuhan berkata, ayat 5 ditulis begini. Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman, selidikilah dirimu. Pujian lama berkata, selidiki aku, lihatlah hatiku. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan melihat hati. Tuhan yang memperhatikan saudara-saudara sekalian. Maka firman Tuhan berkata, ujilah dirimu sendiri. Melihat diri kita sendiri. Saudara-saudara, ada seorang hamba Tuhan. Dia bersaksi bahwa ketika dia melihat dirinya sendiri, dia akan sadar siapa dirinya. Dan ketika dia melihat diri sendiri, maka dia akan jujur di sana. Ya, tidak ada kebohongan di sana ketika dia melihat diri sendiri, saudara. Iya. Dan tentu ini menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita untuk sebuah kejujuran kita di hadapan Tuhan ketika kita melihat diri sendiri. Karena kita nggak akan bisa membohongi diri kita sendiri, saudara-saudara. Apa terlebih di hadapan Tuhan. Namun ini hal menjadi penting agar supaya seperti apa yang firman Tuhan katakan, ujilah dirimu sendiri. Supaya engkau tidak menjadi hal yang munafik dalam hidup. Supaya kita tidak berkamuflase dalam hidup ini sebab kita tidak bisa membohongi diri sendiri. Nah, ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu. Saudara-saudara, suratan Paulus kepada jemaat yang di Korintus untuk mengingatkan kepada mereka dalam pelayanan mereka, dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Seperti apa? Ya, apakah dengan kemurnian hati yang benar atau tidak, saudara-saudara? Nah, baik pun dalam hari-hari yang mereka jalani dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka perlu untuk melihat ke dalam diri sendiri. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, baik pribadi saya maupun Bapak Ibu sekalian, kita sharing, kita mau berbagi. Mari saudara-saudara dikasih Tuhan. Ketika kita melihat diri kita, maka saya percaya ada sebuah perubahan yang akan terjadi dalam diri kita memiliki nilai positif. Kalau saya tidak baik, saya harus menjadi baik. Kalau saya tidak jadi berkat, saya harus jadi berkat bagi orang lain. Amin, saudara-saudara dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Maka apa kata firman Tuhan dalam tulisan firman Tuhan di sini? Ketika engkau melihat dirimu, maka engkau harus bermegah di dalamnya. Karena di dalamnya ada nilai-nilai positif yang akan membangkitkan semangat, membangkitkan kehidupanmu untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang manapun saudara-saudara mendengarkan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman. Amin. Mari saya berdoa. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu mengingatkan kami untuk kami melihat diri kami, agar kami memperoleh kesadaran dalam diri. Untuk melihat diri kami siapa kami, bahwa kami membutuhkan Engkau dalam hari-hari hidup. Kami tidak dapat mengandalkan kekuatan kami dan ego kami, tetapi kami membutuhkan Tuhan yang sanggup untuk mengubahkan kehidupan kami ketika kami menyadari dalam hari-hari hidup kami, dalam kehidupan kami. Bapak lawat jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini, Bapak Ibu sekalian, baharui setiap semua mereka untuk menjadi umat yang terus berkemenangan di dalam Tuhan. Melihat diri sendiri agar kami mau bangkit ketika mungkin kami sudah dalam keadaan kondisi yang makin menurun. Kami mau terus nantiasa berdiri tegak dalam iman ketika mulai mengalami kemerosotan. Bapak kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang menjadi jaminan dalam kehidupan setiap kami masing-masing. Makasih jemaat-jemaat Tuhan kami semua. Baharui kami oleh Roh Kudus-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Selamat siang semuanya. Amin.